Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi informasi dan berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, di mana bentuk pergerakan ini berasal dari situasi di masa lalu. Kenapa saya mengatakan berasal dari situasi masa lalu? Situasi tersebut seakan-akan membuat satu energi yang saya katakan tadi sedang berusaha untuk menyesuaikan diri, di mana ketika menyesuaikan diri terlalu banyak kondisi di luar dari kendali sedang terjadi. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, mungkin kartu ini secara tidak langsung seperti menggambarkan
seseorang yang dimana seseorang tersebut begitu sangat keras kepala, arogan, dan egois. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau saya melihat dari situasi kesabaran kamu, saya rasa kesabaran kamu ini cukup terlalu banyak. Kondisi kesabaran kamu ini seperti tidak memiliki arti kalau dibandingkan dengan tindakan manusia tersebut. Sudah terlalu banyak sepertinya diri kamu ini mendapatkan suatu pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut secara tidak langsung mendewasakan pemikiran kamu dari karakter seseorang. Seseorang yang saya kategorikan ini mungkin dari rekan pekerjaan kamu, dari energi di masa lalu kamu, dari ruang circle kamu, dari hubungan bisnis kamu. Tidak bisa lagi untuk dibanding-bandingkan kalau berbicara mengenai kesabaran. Karena kesabaran kamu ini seperti menempatkan posisi kamu di dalam posisi yang tidak nyaman. Itu yang saya lihat. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi, itu masih berasal dari energi kamu. Ketika saya melihat dan merasakan energi kamu, ternyata yang saya tarik dari kondisi batin yang begitu terlalu sabar. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, mungkin ucapan saya ini akan membuat diri kamu terlalu tersinggung. Tetapi mau tidak mau, saya pun harus berbicara. Sepertinya diri kamu ini terlalu keras kepala di masa lalu. Keras kepala dalam arti apa? Sudah terlalu banyak berbagai orang mencoba untuk memberikan diri kamu suatu peringatan dan memberikan diri kamu suatu ucapan, tetapi perkataan tersebut tidak kamu dengar dan kamu tidak peka. Seakan-akan apa yang diucapkan oleh berbagai orang terhadap diri kamu, terutama dari komitmen kamu, kamu seakan-akan tidak percaya dari ucapan yang dilontarkan oleh berbagai orang. Yang seakan-akan diri kamu masih menganggap orang yang kamu prioritaskan adalah orang yang paling jujur, orang yang paling terbuka, orang yang paling setia. Namun kenyataannya bagaimana? Itu dia wage. Kamu terlalu egois, hanya mementingkan bagaimana situasi perasaan kamu, tetapi kamu tidak mementingkan bagaimana situasi batin kamu. Jangankan ucapan dari berbagai orang,
Intuisi kamu pun pernah memberikan diri kamu suatu peringatan, tetapi peringatan tersebut tidak kamu dengar dan tidak kamu peka. Saya bukan dalam arti menyudutkan diri kamu, karena apa yang saya katakan tadi itu sudah terjadi terhadap diri kamu di masa lalu, yang dimana diri kamu ini terlalu mendominasi terhadap kondisi perasaan yang ujung-ujungnya apa? Harga diri kamu diinjak-injak. Kartu pertama yang saya pegang, The Hangman. Posisi seseorang yang diikat tetapi kondisinya terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Saking diri kamu terlalu setia terhadap orang yang kamu prioritaskan, kamu pun tidak memperdulikan. Situasi kepala kamu sudah diinjak-injak. Situasi kepala yang saya kategorikan ini situasi apa? Mental, psikis, keuangan, batin. Itu dia wakil. Saya tidak tahu apakah ucapan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Saya kurang mengerti. Tetapi itulah yang saya lihat kalau saya mengkaitkan kartu yang saya pegang ini. Seakan-akan tindakan kamu yang kamu lakukan di masa lalu tidak memiliki arti terhadap orang yang kamu prioritaskan. Ya, bagaimana mungkin tindakan kamu itu memiliki arti terhadap orang yang kamu prioritaskan? Karena secara karakternya saja sudah keras kepala. Sangat sulit untuk diarahkan. Seakan-akan masih menganggap tidak pernah bersalah, tidak pernah mau berbicara jujur, dan menganggap dia paling wow. Ini dia, kakinya yang di atas. Seakan-akan kaki yang di atas ini menunjukkan karakter dia seperti orang yang paling penting. Ternyata di balik dari hal itu, kan kamu yang memberikan kehidupan terhadap manusia tersebut. Nih dia, Wak Geng, The Hangman. Next time, saya hanya sekedar menyarankan ataupun meminta tolong terhadap diri kamu. Next time, kalau memang diri kamu ada yang ingin kamu perjuangkan, ada yang ingin kamu berikan rasa kesabaran kamu harus bisa cukup jeli mempergunakan intuisi kamu tersebut. Boleh bersabar untuk melakukan suatu perjuangan atau memberikan suatu tindakan. Tidak salah untuk bersabar. Jangan terlalu greget, jangan terlalu ngotot, jangan terlalu berupaya. Santai saja. Boleh, Wak Geng, bersabar. Karena dibalik dari kata kesabaran yang saya katakan ini akan memberikan diri kamu suatu arahan yang akan membuat diri kamu nyaman. Berbeda dengan kesabaran yang saya katakan tadi apabila saya kaitkan di dalam situasi di masa lalu kamu. Kesabaran di masa lalu kamu kan menginjak-injak kamu. Kesabaran yang saya katakan ini next time untuk kedepannya. Boleh berjuang tetapi ingat di mana batasnya. Untuk kali ini, Wak Geng, yang ingin saya bahas di balik dari kata The Hangman, ada sesuatu hal yang ingin diungkapkan oleh seseorang terhadap diri kamu, di mana apa yang ingin diungkapkan oleh seseorang ini, karena posisi seseorang ini seperti orang yang dikunci. Dikunci dalam arti apa?
terbatas, tidak mendapatkan suatu kenyamanan ketika tidak ada lagi ikatan terhadap diri kamu. Berarti apa yang saya katakan barusan lebih mendominasi terhadap seseorang yang telah meninggalkan diri kamu, di mana ketika meninggalkan diri kamu dalam waktu dekat yang saya lihat dari kartu yang saya pegang ini akan ada suatu pergerakan yang dimana pergerakan tersebut berupa perjuangan untuk mendapatkan diri kamu. Mungkin memang di masa lalu, seseorang di masa lalu kamu ini terlalu keras kepala, tidak memperdulikan diri kamu, tidak terlalu peka terhadap kesetiaan kamu, tetapi dalam waktu dekat akan peduli dan akan peka dari kondisi kesetiaan yang pernah kamu berikan. Ibaratnya tidak memperdulikan apa situasi dan kondisi yang akan diterima oleh seseorang di masa lalu kamu ini. Mau dihina, mau diinjak, mau diremehkan, mau disudutkan, mau dikata-katain, mau tidak diperdulikan. Setidaknya seseorang di masa lalu kamu ini masih akan memperjuangkan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu The Emperor ini kartu yang mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya tidak tahu perkataan yang akan saya katakan ini kamu membenarkan atau tidak. Karena kemunculan kartu The Emperor ini seakan-akan membuktikan orang di masa lalu kamu masih kepo terhadap diri kamu. Masih saja stalking media sosial kamu dan masih saja mencari tahu berbagai informasi perihal diri kamu, tetapi melalui orang terdekat kamu. The Emperor, Wak Geng. Orang yang pernah menjadi bagian di dalam kehidupan kamu masih menginginkan suatu pertemuan yang dimana pertemuan tersebut lebih mendominasi agar diri kamu yakin saya sudah berubah. Nih dia, Wak Geng. Muncul kartu The Chariot. Unsur air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Chariot seperti pergerakan energi yang dimana pergerakan energi tersebut belum bisa kehilangan diri kamu, belum bisa move on dari diri kamu, tetapi sudah pergi meninggalkan diri kamu, yang dimana kepergian tersebut atas dasar karakter yang egois. Karakter yang egois itulah yang membuat energi di masa lalu kamu sedang frustasi. Frustasi atas dasar apa? Karena tidak tahu bagaimana caranya untuk meyakinkan diri kamu walaupun sudah melakukan tindakan sesuai dengan keinginan. Nih The Chariot, dia yang mengubah, dia yang melepaskan, dia yang meninggalkan, tetapi dia yang akan pergi melakukan pergerakan kembali terhadap diri kamu. Atau jangan-jangan sebelum diri kamu ini memberikan suatu komunikasi terhadap orang yang kamu prioritaskan, manusia tersebut yang terlebih dahulu memberikan diri kamu komunikasi.
Saya hanya sekedar ingin bertanya. Karena di balik dari The Karyot ini seperti ada pengakuan dari seluruh kesalahan. Ini Dewa Geng. Ini manusia sedang berusaha untuk meyakinkan diri kamu. Muncul kartu Six of Swords. Six of Swords terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini, ternyata yang membuat diri kamu ini sangat susah untuk yakin terhadap manusia tersebut, walaupun manusia itu sudah pernah meyakinkan diri kamu, ternyata diri kamu ini sudah membatasi kehidupan kamu terhadap manusia itu. Six, dengan kepergian yang dia lakukan secara pecundang dan melarikan diri, ternyata membuat diri kamu sudah tidak mau lagi untuk memikirkan manusia itu dan kamu sudah enjoy terhadap kehidupan kamu yang baru. Inilah yang saya takutkan. Ketika diri kamu sudah mengubah karakter kamu dan kamu sudah membatasi kehidupan kamu dari manusia tersebut, manusia itu terlambat. Nih Dewa Geng, apa yang pernah dia ludahkan, ludah yang dia keluarkan itu akan dia jilat kembali. Muncul kartu Knight of Swords, Pangeran Pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang ini seperti memberikan suatu gambaran sekuat apapun diri kamu untuk menghindari manusia itu dan tidak mau merespon manusia tersebut, sekuat itulah manusia itu akan mengejar dan mengganggu diri kamu. Karena tindakan yang dia lakukan terhadap diri kamu itu adalah dorongan dari hati dan batin dia. Dia yang akan mencari diri kamu, bukan kamu yang mencari diri dia. Giliran manusia tersebut, itu dia, ketika dia mencari diri kamu dan dia tidak mendapatkan suatu respon terhadap diri kamu, dia akan frustasi. Ini dia Geng. Frustasi secara mendalam. Dan di saat manusia itu sudah mengetahui di mana posisi kamu, ternyata diri kamu pun sedang menjalin suatu komunikasi terhadap energi baru. Karena dua kartu yang berbicara terhadap raja dan pangeran. Raja dan pangeran ini bukan dalam arti mendominasi terhadap laki-laki, melainkan perempuan. Itu Dewa Geng. Dan saya rasa manusia itu pun mengetahui kedekatan diri kamu terhadap energi baru, yang dimana kedekatan kamu itu membuat manusia tersebut seperti terancam untuk bisa kembali. Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang yang saya katakan ini seperti membuktikan akan ada situasi yang membuat manusia itu akan stres, depresi, merasa bersalah, dan merasa menyesal ketika diri dia tidak lagi bisa mendapatkan diri kamu. Nih dia Geng. Sebenarnya manusia ini masih memikirkan diri kamu. Walaupun dia sudah pergi dari kehidupan kamu, kepergian dia itu bukan dalam arti menjamin diri dia bahagia. Kartu terakhir saja sudah muncul kartu Nine of Swords. Ya secara otomatis kepergian dia itu tidak menjamin, malah membuat diri dia seperti kembali tidak kembali. Sementara saya banyak kesalahan, sudah seperti itu Hage. Nine of Swords. Dari berbagai kartu yang saya ambil ini,
Dia masih akan memperjuangkan diri kamu, tidak peduli bagaimana situasinya. Akan ada suatu momen yang akan mempertemukan diri kamu dengan diri dia. Bisa saja dalam waktu dekat atau memang sudah terjadi atau mungkin dalam tahun ini. Itu dia Wak Geng. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya ambil ini. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya pun mengingatkan, kalau menurut diri kamu perkataan saya ini bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak masuk secara logika kamu, tidak usah angkat. Anggap saja perkataan saya ini suatu gibahan yang tidak berfaedah atau tidak berkualitas. Ingat, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.